فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Anak-anak para sahabat, para sahabat kalian, para putri, alhamdulillah ibadah siang kita, puasa kita hari ini sudah memasuki hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menuntaskan ibadah siang kita sampai akhir dengan baik. Imanan wa ihtisaban, semoga berdasarkan keimanan kepada Allah, semoga kita berharap ridha Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadisnya sangat populer, anak-anak semuanya saya percaya hafal hadis itu. Yani qaul sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari keimanan kepada Allah, mengharap ridha Allah, maka akan diampuni karena semua dosa-dosa yang telah lalu. Anak-anak juga setiap malam melaksanakan ibadah sholat tarawih, bukan begitu anak-anak? Tarawih semuanya mesti dimanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah setiap tahun sekali ini. Siapa yang qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan dia melakukan ibadah sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya juga akan diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang hampir sama redaksinya, Nabi bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau dari shoma ini qama, shoma artinya melaksanakan puasa.
sekali lagi mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa menuntaskan ibadah ini sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga anak di rumah, ayah, ibu di rumah, adik-adik, kakak-kakak, semua yang ada di rumah juga semuanya dikaruniai oleh Allah kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dapat melaksanakan dengan baik ibadah puasa Ramadan tahun ini dan juga ibadah lain yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Anak-anak, seperti kita ketahui, jika jamaah pengajian yang berasal dari masyarakat di Salatiga, bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, maghfirah, penuh rahmat, penuh barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sering mendengar itu. Bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan penuh barakah. Tahu arti barakah apa? Kalau maghfirah benar sudah tahu akan diampuni dosa-dosanya. Kalau rahmat akan dikasihi oleh Allah rahimah ya kamu. Kalau barakah itu artinya kebaikan-kebaikan, kemanfaatan dari ibadah puasa itu akan berlimpah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu bulannya, anak-anak harus ketahui, itu bulannya yang penuh barakah, penuh rahmat, penuh maghfirah. Itu Ramadan ini. Tapi tidak otomatis, tidak serta-merta maghfirah, barakah, rahmat itu diberikan kepada hamba-hambanya. Tidak otomatis. Yang diberikan maghfirah, ampunan, ya yang beristighfar. Kalau tidak beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dosa-dosanya, ya maghfirah itu tidak diperoleh. Begitu pula yang lain, rahmat, barakah akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengharap, meminta, memohon kepadanya. Yang tidak memohon kepadanya, Ramadan misalnya malah melakukan maksiat, apalagi dia tidak berpuasa Ramadan, ya maghfirah, rahmat, barakah itu tidak akan dia peroleh. Dia hanya mendengar, tahu bulan Ramadan penuh ampunan. Dia hanya mendengar, tahu teman-teman lain, orang lain mendapatkan ampunan dari Allah karena beristighfar. Tapi karena dia tidak beristighfar, maka dia tidak memperoleh. Hanya dengar. Ramadan itu bisa diumpamakan Allah, istilah mudahnya obral diskor. Pahala diberikan sebanyak-banyaknya, berlipat-lipat dari yang biasanya, yang semestinya. Tapi kalau tidak memohon, tidak mengupayakan,
ada toko mall baru. Biasanya kalau ada mall baru itu program diskon katanya sampai 50%. Barang-barang yang mestinya harganya 20.000 dijual 10.000 misalnya. Ada salah seorang di antara yang tahu di Muntilan ada mall baru itu, dia lalu ke Muntilan. Dia berbelanja membeli barang-barang itu, maka dapatlah dia diskon yang banyak. Tapi lalu dia pulang ke rumah, cerita kepada tetangganya bahwa di Muntilan ada mall baru, harga-harga murah. Dia bercerita, tetangganya mendengar. Tapi dia tidak pergi ke Muntilan untuk berbelanja, untuk membeli. Dapat diskon apa enggak dia? Dapat enggak? Tidak, karena dia tidak belanja, tidak pergi ke Muntilan untuk membeli, tidak dapat apa-apa, hanya mendengar. Sama seperti itu. Orang yang tahu bulan puasa penuh maghfirah, rahmah, barokah, tapi tidak melakukan kebajikan apa-apa, dia tidak akan mendapat apa-apa, dia hanya mendengar bahwa bulan puasa penuh maghfirah, bahwa temannya mendapat barokah, rahmah dari Allah, tapi dia sendiri tidak mendapat apa-apa. Anak-anak sekalian dan warga masyarakat kabilan yang saya hormati, anak-anak para santri di kelas pasti sudah mempelajari fikih tentang puasa, fikih siang. As-shaum lughatan maknahu al-imsak. Jadi sinonim muradifnya kata shaum itu imsak. Anak-anak tahu arti amsaka yumsiku imsakan itu berarti menahan, memegang. Jadi puasa itu intinya menahan. Takrif definisinya adalah seperti yang anak-anak pelajari di kelas itu, al-imsak anil akli wasyurbi wal waqfi anil jimai wa jami'il muqtilati min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi syamsi biniyatin lillahi ta'ala. Itu takrifnya. Jadi puasa itu menahan makan, minum, hubungan badan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat lillahi ta'ala. Niat innamal a'malu binniyat. Dia anak-anak jangan lupa meniatkan puasa kita ini lillahi ta'ala, harus niat. Karena suatu perbuatan kalau tidak diniati lillahi ta'ala tidak menjadi bernilai ibadah. Anak-anak hanya lapar, tidak mendapat pahala karena tidak berniat lillahi
imsak anil akli wa syurbi wal wati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin lillahi ta'ala. Artinya kalau tidak menahan makan minum, hubungan badannya tidak jadi puasanya. Tapi orang yang menahan makan minum, hubungan badan suami istri, dia menjalankan apa yang mesti dijalankan dari ibadah puasa, bisa saja tidak mendapat pahala. Nabi bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Siapa kira-kira yang puasanya tidak menyebabkan dia memperoleh pahala? Yaitu orang-orang yang menahan makan minum dari fajar sampai terbenam matahari, tetapi dia tetap melakukan maksiat. Puasanya tidak batal. Jadi orang riba, orang mencuri barang temannya, itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan, setidaknya mengurangi pahala ibadah puasanya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, jangan dikotori. Puasa lapar sehari penuh dari pagi sampai maghrib itu jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang sebenarnya tidak perlu. Yang kecil-kecil juga jangan dilakukan. Misalnya anak-anak jangan puasa-puasa gosok. Nanti kalau pulang hati-hati sandalnya. Kalau tadi yang ke masjid tidak pakai sandal, jangan pulang pakai sandal. Anak-anak sandalnya namanya gosok, haram. Itu mengotori puasanya dengan perbuatan dosa. Jangan. Puasa-puasa di asrama mengambil sabun, odol kecil-kecil begitu. Pikirnya ini punya teman, biar tidak biasa ambil sabun banyak. Mengotori puasanya dengan perbuatan dosa, bisa-bisa laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Jadi dijaga anak sekalian, jangan sampai berbuat dosa, berbuat maksiat. Karena inti puasa seperti tadi dikatakan, makna puasa itu menahan. Yang ditahan bukan hanya makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Maksiat lahir, maksiat batin dijauhi, dihindari. Jangan sampai misalnya anak-anak di pondok tapi membohongi orang tua, dosa. Apalagi kepada orang tuanya, orang lain pun berbuat bohong itu dosa.
Anak-anak sudah sering mendengar ada hadis Nabi yang mengatakan kalau bulan puasa seperti ini, pintu surga dibuka, pintu neraka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Anak-anak tahu, perhatikan lafal hadis tadi. Kata kerjanya kata kerja pasif di dalam bahasa Arabnya al-mabni lil majhul. Ghulqat, futihat, ditutup, dibuka, pasif. Kalau aktif, membuka, menutup. Yang dalam bahasa Arabnya al-mabni lil ma'lum. Redaksi hadis tadi tidak dalam bentuk al-mabni lil ma'lum, tetapi al-mabni lil majhul. Futihat, ghulqat, dibuka, ditutup. Siapa yang membuka, siapa yang menutup? Mengapa tidak dikatakan Allah membuka? Fatahallahu abwabal jannah wa ghallaqa Allahu abwaban nar. Tidak disebutkan eksplisit yang membuka, yang menutup Allah. Tapi tidak disebutkan fa'il pelakunya dengan naib fa'il. Bentuk fi'ilnya al-mabni lil majhul. Itu mesti dipahami secara dinamis bahwa sesungguhnya yang harus membuka dan menutup kita sendiri. Yang membuka pintu surga kita, yang menutup pintu neraka kita. Karena dalam hadis tadi tidak disebutkan. Yang bisa diartikan Allah yang membuka, tetapi lebih dinamis. Kalau diartikan bahwa kita sendiri yang harus membukanya dan harus menutupnya. Setan dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Biasa dimaknai yang membelenggu ya Allah yang Maha Kuasa. Tapi secara dinamis bisa juga diartikan bahwa kita sendirilah yang harus membelenggu setan. Membelenggu setan itu artinya tidak melakukan perbuatan maksiat. Sebab banyak orang-orang di bulan puasa begini melakukan maksiat itu tidak membelenggu setan, tapi melepas belenggu setan. Karena dia melakukan maksiat. Dia tidak membuka pintu surga, tetapi malah menutupnya. Dia tidak menutup pintu neraka, tetapi malah membukanya. Jadi yang mesti membelenggu setan, yang mesti menutup neraka pintunya, yang mesti membuka pintu surga, ya kita sendiri. Jangan kita berbuat sebaliknya. Surga dibuka, kita malah menutupnya. Neraka ditutup, kita malah membukanya. Setan dibelenggu, kita malah membuka belenggunya karena melakukan kemaksiatan. Itulah anak-anak inti pesan moral dari ibadah
negatif. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Di dalam surah Yusuf, keinginan hawa nafsu itu cenderung mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka harus dikendalikan. Nafsu harus dikendalikan. Anak-anak kelas 2 mempelajari komputer, apa masih ingat? Yang artinya hawa nafsu itu seperti bayi. Kalau kamu biarkan sampai pemuda, dia tetap akan menyusu ibunya. Gimana maksudnya? Belum dipelajari apa lupa ini? Wan nafsu aktifni in tu'minu syabba ala hubbir radha. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dibiarkan, dia tetap maunya ingin menyusu sampai pemuda. Wa in taftanhu yang fatin. Tapi kalau sampai berhenti, ya berhenti. Karena hasanat ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi kasabi. Ada mahfudzat itu anak-anak kelas 2? Belum. Yang kelas 3 sudah belum. Nggak dipelajari. An-nafsu katifli intumil musyabba ala hubbir radha wa in taftirhu yang fatir. Am hasabat ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fi kasabi. Jadi keinginan nafsu itu mesti dikendalikan, diarahkan kepada yang positif. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, nafsu itu ammarah bisu'. Dan tidak pernah ada puasnya, tidak pernah ada selesainya. Nabi SAW menggambarkan orang yang membiarkan dikuasai oleh keinginan hawa nafsunya itu, kata Nabi, diibaratkan seperti orang yang menginginkan kekayaan, punya satu telaga emas. Ingin punya satu telaga emas. Lalu keinginan permintaannya sudah bisa dipenuhi, satu telaga emas dia miliki. Tapi nanti kalau dia sudah punya satu telaga emas, dia akan menginginkan 2 telaga emas. Sudah punya 2, ingin 3. Itulah nafsu. Maka nafsu harus dikendalikan. Manusia tanpa kemampuan mengendalikan nafsu tidak ubahnya seperti binatang. Jadi manusia itu binatang. Al-insan hayawan, hayawan lunatik. Secara biologis manusia itu binatang. Dia lapar, dia haus, dia beranak pinak, dia berpasangan dengan lawan jenisnya, binatang secara biologis. Tapi binatang yang natik, akil, yang bisa berbicara, binatang yang bisa berbicara berakal, binatang yang semestinya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Manusia minus kemampuannya mengendalikan nafsu, tidak ubahnya seperti binatang. Binatang itu kan tidak bisa mengendalikan nafsu. Apa yang dia inginkan, yang diinginkan nafsu
dia pasti minder. Karena nggak bisa mengendalikan nafsu. Ayam dilepas dari kandangnya pagi-pagi, ayam jantannya pasti terus mengejar ayam betina tetangganya. Gak peduli, itu bukan pasangannya, pokoknya saya mau. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu binatang manusia minus kemampuan mengendalikan nafsu, mempergunakan akalnya, tidak ubahnya seperti binatang. Di dalam redaksi ayat Al-Qur'annya, bahwa orang-orang yang tidak menggunakan akalnya itu ulaika kal an'ami, yang lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, itu ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Jadi sesungguhnya puasa ini adalah latihan bagi manusia untuk supaya dirinya tetap menjadi manusia, menduduki derajat manusia, tidak merosot derajatnya kepada derajat hewan, derajat bahimiyah. Apa bedanya insan dengan hayawan? Bedanya kalau insan mesti bisa mengendalikan hawa nafsunya, memimpin hawa nafsunya. Kalau binatang hewan dipimpin